Tidak semua orang yang punya bisnis belum tentu dikategorikan sebagai entrepreneur gitu kan ya. Ada juga orang misalnya yang dapat bisnis dari orang tuanya, habis itu belum punya belum berproses dalam berwirausaha, ya itu belum bisa dibilang sebagai entrepreneur, tapi manajer boleh. Nah gitu. Iya. Nah mungkin Pak Donald ada yang Iya, lain. iya benar. Ada salah kaprah juga di kita, bahkan di kalangan terdidik menyamaratakan bahwa semua pemilik usaha itu bisa dikatakan entrepreneur. Hmm. Kalaulah itu kenyataannya, tentu Indonesia ini udah makmur ya. Selamat siang Business Beers, kembali lagi di Sudut Eksis yang dimana kita kali ini di section e-talk bersama dua narasumber hebat kali ini yaitu Bapak Donald Games dan berserta Pak Hafiz Rahman. Selamat siang Bapak. Siap, siap. Oke, untuk introduction dulu, narasumber kita kali ini adalah dua orang yang sudah ahli di bidang kewirausahaan. Sudah banyak indikasi penelitian yang dituangkan di dalam maupun pengabdian berskala nasional dan pun internasional. Dua narasumber ini adalah orang hebat di kampus kita, yaitu Universitas Andalas. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai entrepreneurship, yang dimana title-nya kita membicarakan mengenai apakah entrepreneur itu lahir ataupun dibuat. Oke, untuk memulai pembicaraan ini, mungkin bisa saja kita langsung saja ya Pak ya. Saya mau tahu mungkin teman-teman bisnis di rumah itu kan masih bingung apa sih itu entrepreneur Pak gitu. Nah mungkin bisa dideskripsikan mungkin Pak Hafiz ataupun Pak Donat apa sih itu entrepreneur? Ya, gampang sih sebenarnya entrepreneur itu orang. Ya. Nah, tapi orang yang apa ini loh, itu orang yang terlibat dalam proses berwirausaha. Jadi tidak semua orang yang punya bisnis belum tentu dikategorikan sebagai entrepreneur gitu kan ya. Ada juga orang misalnya yang dapat bisnis dari orang tuanya, habis itu belum punya belum berproses dalam berwirausaha, ya itu belum bisa dibilang sebagai entrepreneur, tapi manajer boleh. Nah gitu. Iya. Nah mungkin Pak Donald ada yang lain. Iya, iya benar. Ada salah kaprah juga di kita, bahkan di kalangan terdidik menyamaratakan bahwa semua pemilik usaha itu bisa dikatakan entrepreneur. Kalaulah itu kenyataannya, tentu Indonesia ini udah makmur ya. Nah, Karena jumlah pengusahanya akan sangat besar ya. Kalau secara statistik itu, itu di Indonesia itu ada sekitar 64 juta ini bisnis ya. ya. 64 juta ini bisnis. Itu mayoritas dan hampir katakan dominan itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama usaha mikro. Pertanyaannya, apakah Yang mikro itu pengusaha atau entrepreneur atau nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Hafiz tadi ada sejumlah karakteristik ya yang membedakan antara entrepreneurs dan non-entrepreneurs. Kalau dari saya satu, nanti bisa ditambahkan. Entrepreneurs itu memiliki apa yang dinamakan dengan katakanlah risk taking behavior. Ini orang yang berani untuk mengambil risiko tertentu. Nah, dan itu tidak mudah, tidak mudah. Ada orang yang memang secara alamiah berani, gitu. Nggak malu. Kalau waktu kecil-kecil itu ada orang yang anak-anak kecil bertemu orang baru berani gitu kan. Nah, tapi ada juga anak kecil bertemu orang baru saja udah takutan atau tidak mau keluar rumah gitu kan. Jadi kembali ke topik yang tadi itu, apakah risk taking behavior tadi atau orang yang berani mengambil risiko itu alamiah
gifted atau katakanlah karunia, atau kita bisa melatih itu ya. Melatihnya ya. Itu akan menjadi Itu kebijakan. akan ngarah ke pemahaman kita yang si pengusaha atau wirausahawan ini dia jadi wirausahawan karena takdir atau jadi wirausahawan karena ada dididik. Iya. Nah, jadi kita itu akan menentukan kita keadaan. Kalau misalnya kayak Pak Donat bilang tadi 64 juta pengusaha, ada UMKM kita 64 Iya. juta, penduduk Indonesia tuh 270 juta. Wah, itu udah 30% lebih ya. Iya. Itu udah luar biasa negeri kita kalau misalnya kita pakai semua orang yang berbisnis itu adalah pengusaha, adalah wirausahawan. Faktanya memang kayak gitu. Belum tentu orang yang bisnis itu jadi wirausahawan. Sepanjang dia nggak punya kalau dia nggak punya karakter tertentu, profiling tertentu, ya, habis itu punya sifat sisi psikologis tertentu yang nggak membuat dia jadi pengusaha, jadi wirausahawan, ya dia nggak bisa dikategorikan jadi wirausahawan. Salah satunya karakternya seperti Pak Donat bilang tadi, risk taking, mau ngambil resiko, bisa ngelihat kesempatan kayak gitu. Nah, yang seperti itu mungkin kita perlu lurus, ya, bahwa nggak semua pengusaha itu jadi adalah wirausahawan. Nah, coba kalau kita bicara pedagang, misalnya orang punya pandangan pedagang itu adalah wirausahawan. Iya. Nah, itu bahaya sekali. Bahayanya apa? Sekian banyak yang berdagang, yang di rumah, yang punya lapak, yang punya gerai, sampai yang punya usaha besar. Nah, yang diantara yang semuanya itu yang mana yang harus? Nah, jadi kita sebaiknya mendudukan yang wirausahawan itu kayak apa sih sebenarnya? Kita kembalikan ke sifat, cirinya apa, dan kemudian kita baru tahu, oh iya, wirausahawan itu ternyata begini, dan kita bisa jadi paham, oh wirausahawan itu ternyata nggak hanya apa dia Tuhan, orang jadi wirausahawan semacam dia Tuhan, oh bukan kayak gitu. Nah, ini menarik ini. Novel Pak Hafiz tadi menyebut tentang takdir Tuhan dikaitkan dengan kewirausahaan. Iya. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan yang lebih umum, orang kan begini ya. Kita manusia mewarisi katakanlah misalnya gen, kromosom. Gen itu dari mana? Dari para pendahulu kita, orang tua, kakek, nenek, sampai buyut, sampai ke misalnya kita mengidap penyakit tertentu, itu bisa jadi karena gen kita yang mewarisi para pendahulu kita. Jadi apakah kita tertakdir mendapatkan penyakit tertentu karena kita dilahirkan dari orang tua yang begini-begini, yang orang tua itu lahir dari yang kakeknya begini-begini, lalu kita muncul ke dunia ini, lalu mewarisi kekayaan genetika termasuk penyakit-penyakit tadi itu. Apakah itu takdir? Apakah itu given, artinya kita tidak bisa melakukan sesuatu terhadap itu? Tidak bisa menghindar. Nah, itu menjadi bahasan yang menarik ya. Tentang takdir ini mungkin bisa kita elaborasi. Tapi itu masalahnya Pak Domis. Di ilmu kewirausahaan itu kita ngaku nih, bahwa di kewirausahaan itu kita ngakui bahwa ada unsur takdir, ada unsur keberuntungan. Tapi ngerisetnya susah. Ngerisetnya tuh gimana ngeriset takdir tuh? Saya jadi dosen karena takdir saya. Saya jadi peneliti, saya jadi pengusaha. Apa benar karena takdir saya? Ke siapa saya tanya bahwa itu takdir saya? Gitu juga jadi wirausahawan. Jadi kita paham. Kasarnya kita mengimani bahwa jadi wirausahawan itu mungkin ada unsur takdir di dalamnya. Tapi kita membuktikan bahwa itu takdir seseorang, itu yang tidak bisa. Kenapa orang berwirausaha itu sukses karena takdir dia? Itu yang nggak bisa.
Nah, gitu loh, Mm-mm. Novel ya. Jadi pada saat kita berbicara tentang kewirausahaan, kita berbicara tentang entitas bisnisnya, Iya. tentang proses bisnisnya, tentang orangnya, tentang apa yang berada di balik orang. Nah, itu yang multidimensional kalau kita pikir ya Pak Dona ya, di dalam kewirausahaan itu ya. Iya, sangat benar ya. Dan tadi Pak Hafiz menyebut tentang penelitian kewirausahaan yang berkaitan dengan takdir itu, secara observasi mungkin bisa juga kita lihat ya, orang yang misalnya ditakdirkan menjadi A, itu akan dipermudah jalannya menjadi A tersebut, bisa jadi seperti itu. Mm-mm. Tetapi manakala orang yang katakanlah ditakdirkan seperti itu tidak melakukan daya upaya untuk mencapai titik tertentu, itu juga em, menjadi suatu masalah. Ya. Artinya dia dimudahkan sebenarnya di situ, tapi karena tidak ada ikhtiar katakanlah seperti itu, maka tidak menjadi suatu katakanlah usaha yang berhasil. Analoginya kira-kira seperti ini ya, kalau saya pikir Pak Hafiz dan Noval dalam hal ini. Misalnya ketika dulu Chelsea itu klub bola ya, Mm-mm. itu tidak pernah menang Liga Champion, tapi dia keep trying nih, sampai akhirnya masuk semifinal, masuk final, akhirnya menang juga. Mm-mm. Jadi dia knock on the door-nya itu sering gitu. Dia kalau sudah sering biasanya kebuka gitu. Apa? Jadi takdirnya itu sebenarnya adalah pertemuan antara usahanya itu dengan momentum yang ada gitu. Benar. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita memiliki mindset bahwa oh iya, kita bergantung saja pada takdir kita membawa kemana, atau kita terus mengetuk pintu itu Dengan berbagai daya upaya dan berbagai daya upaya. gitu. Jadi itu akan membuat kita sampai ke pemahaman bahwa orang itu jadi wirausahawan kenapa sih? Mm-mm. Gitu ya. Kalau orang yang mikirnya cuma ya udah gue hidupnya karena takdir, nah itu bakal mikir gue juga jadi wirausahawan karena takdir. Itu banyak born. Iya. Tapi kalau misalnya kalau kita mikir dengan perspektif yang lebih fleksibel, yang lebih luas gitu ya, bahwa kita ini sukses karena ada takdir dan usaha. Kalau Pak Donald bilang tadi Chelsea itu klub bola itu dia dari sebelumnya klub buram, sorry buat pendukung Chelsea. Tapi emang faktanya kayak gitu. Iya. Dulu di Iya. Championship di Liga One gitu. Iya. Nah di Liga One, nah dari klub buram datang Roman Abramovich dikasih duit, Mm-mm. duit banyak dalam jumlah banyak, beli pemain ini, beli pemain itu, datangkan pelatih top, bangun fasilitas, itu kan usaha, itu kan upaya. Nah karena upayanya itu bagus, usahanya bagus, jadinya dia banyak dapat juara, dapat piala ini, piala itu dan segala macam, sehingga jadi klub terkenal. Gitu juga wirausahaan. Kalau misalnya cuma ya udah gue duduk aja, gue jadi wirausahaan apa enggak, ya udah suka Tuhan aja, gitu. Nah, itu nggak pernah. Tapi kalau misalnya gue harus jadi wirausahaan sukses, kira rasanya takdir gue di sana, gue kejar, gue ikut kursus, gue ikut pelatihan, Iya. gue ikut workshop, So, gue ikut ini, gue ikut itu, atau ikut apa kuliah umum sama wirausahaan sukses dan segalanya kebuka pikiran, kebuka ide, oh iya gue bisnis ini deh. Nggak tahu emang benar di situ takdir. Takdir itu datangnya setelah ada upaya, gitu. Iya. Atau beriringan dengan upayanya. Jadi kalau misalnya kita cuma apa mikirin, oh, udah, di takdir nggak bakal kena, nggak bakal apa namanya, nggak bakal ngelik lah dia dengan apa yang kita mau gitu. Ah iya, dan ini tadi mengingatkan juga ke saya pada suatu pemikiran begini. Ada momen-momen yang sepertinya memang bisa memberikan kemudahan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk berwirausaha. mm-mm. Saya berikan contoh. Misalnya pada suatu masyarakat tertentu, eh,
Misalnya, laki-laki dengan usia sekian, katakanlah 25, 40, lalu mungkin punya orang tua yang punya usaha. Ini kemungkinan si anak ini, anaknya umur katakanlah 25, laki-laki, punya orang tua pengusaha, itu kemungkinan akan jadi pengusaha yang bagus itu. Dan itu momennya itu terbentuk dengan pas gitu, kira memudahkan ya. Ya. Sepanjang dikondisikan. Sepanjang dikondisikan. Kalau misalnya bapaknya atau ibunya bilang, udahlah, lu nggak usah jadi pengusaha, lu kuliah aja. Habis itu lu cari kerja tuh di perusahaan multinasional atau di korporasi internasional, nggak bakal dia jadi pengusaha. Tapi kalau misalnya orang tuanya, ini kita punya bisnis keluarga, kamu udah lu masuk ngelola bisnis keluarga kita, dibawa dari kecil, kemudian dibiasain dengan pola bisnis, berbisnis dan segala macam, itu proses transfernya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan orang yang sama sekali nggak pernah terpapar dengan wirausaha. Nah, jadinya ada pola, ada mekanisme, ada transfer dari lingkungan yang membentuk seseorang itu bisa jadi apa, mau jadi apa. Nah, saya kalau kayak gini, ada unsur lingkungan kata saya. Misalnya saya nih tinggal di lingkungan maling, kemungkinan besar saya akan terpapar jadi maling. Iya, Terpapar jadi maling ini apa? Nggak berniat ya. Mungkin saya nggak jadi maling beneran, tapi saya permisif terhadap tetangga saya yang maling. Saya biarin. Iya. Iya, benar-benar. Kalau udah permisif gitu, artinya apa? Saya melindungi maling. Saya melindungi malingnya saja, sama aja saya maling. Kayak gitu. Nah, gitu juga dengan lingkungan keluarga yang membentuk pola berpikir anak, cita-cita. Kalau misalnya orang tuanya punya bisnis dan anak itu dibiasakan terpapar dengan bisnis tiap hari, proses yang terjadi untuk transfer alamiah, transfer alamiah kemampuan berbisnis itu akan terjadi. Dibandingin kalau misalnya si anak pengen nih, nggak tahu nih dilarang sama si anak nggak jadi masuk, si orang tuanya happy. Itulah yang masalah sebenarnya buat kita. Orang tua yang punya bisnis tapi nggak mau anaknya punya bisnis. Itu masalah kita. Selain dari masalah kalau adik-adik yang baru mulai bisnis tuh takut terus untuk mulai. Kalau takut terus untuk mulai, kapan bakal bisa sukses? Kapan bisa tahu gagal dan belajar dari gagal kayak gitu? Iya benar. Jadi kalau seseorang lahir dari keluarga pengusaha misalnya, tapi tidak dibekali dengan knowledge tadi, dengan pengetahuan bisnis dan segala macam, atau diterjunkan ke dunia bisnis, privilege atau keistimewaan dia sebagai anak pengusaha itu tidak akan hilang gitu. Ya, lagi-lagi apa yang disampaikan soal lingkungan tadi oleh Pak Fis, saya novel itu tentang sepak bola lagi nih. Ini Brazil itu kan selalu katakanlah jadi favorit di Piala Dunia dan lain sebagainya. Itu anak-anak di Brazil itu kan, apakah dia terlahir berbakat bola, atau dia terlahir, atau dia dilatih itu, atau lingkungannya yang membuat. Jadi ketika dia main-main di pantai atau di mana itu ya, mindsetnya itu Pak sudah berpikir, ini saya suatu saat bisa jadi pemain bola ke Liga Inggris, ke Liga Italia, dibayar mahal. Jadi bayangannya itu sudah ke sana, lalu bermain terus. Ada motivasi, ada cita-cita ya. Begitu rame-rame main bola, kok gue nggak main sendiri? Ya gue ikutan. Iya. Gue ikutan main. Karena udah terbiasa main. Jadi pintar. Pun timbul cita-cita, kalau gue pintar, gue lihat Ronaldo, gue lihat si Neymar, enak juga kalau jadi orang kaya karena jadi pemain bola. Berarti gue ini cita-cita gue yang kayak gini.
berarti mungkin takdir gue kayak gitu. Oh berarti kalau kayak gitu, gue nggak cukup main aja sekarang. Gue harus latihan bener, Iya. gue harus latihan keras, gue harus terarah, gue harus masuk klub. Gitu juga di kewirausahaan sebenarnya. Kalau cuma ya udah biasain tanpa ada proses akselerasi untuk memulai bisnisnya, untuk terlibat langsung dalam bisnisnya juga sama aja bisa.